Seperti yang kita tahu bahwa UAV atau Unmanned Aerial Vehicle atau pesawat tanpa awak atau yang lebih kita kenal dengan drone merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk mengambil data dari udara dengan menggunakan komputer dan dapat dikendalikan secara otomatis atau melalui remote control. Penjelasan mengenai drone tidak akan kita bahas lagi karena sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian dari drone itu sendiri. Tanpa basa-basi, langsung saja, apa saja sih bagian-bagian dari drone? Bagian-bagian sebuah drone dengan 4 rotor atau quadcopter terdiri dari beberapa bagian diantaranya sebagai berikut. 1. Flight Controller. Flight Controller adalah microcontroller dengan fungsi kompleks dalam mengendalikan quadcopter. Fungsi dari Flight Controller ini untuk mengatur RPM motor untuk menstabilkan drone dan menjaga ketinggian. Selain itu, pengendali lalu lintas udara menerima perintah dan masukan dari pilot. Pengendali penerbangan menggunakan komponen pendukung seperti sensor GPS, kompas, dan lain sebagainya. Fungsi utama dari Flight Controller adalah untuk mengontrol semua gerakan seperti yaw, roll, pitch, altitude, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada motor. Motor adalah komponen utama untuk penggerak quadcopter, karena dengan putaran motor ini quadcopter dapat terbang. Pemilihan motor harus disesuaikan dengan kebutuhan, karena beda jenis motor juga fungsi yang akan dihasilkan motor tersebut. Motor yang digunakan pada quadcopter menggunakan KV sebanyak RPM volt, di mana untuk ukuran KV akan berbanding lurus dengan kecepatan putaran motor atau RPM-nya. Yang ketiga, Electronic Speed Controller atau ESC adalah sebuah device yang berfungsi sebagai driver motor brushless yang digunakan untuk mengatur kecepatan dan arah putaran. ESC juga mempunyai tugas lain, yaitu mengubah tegangan DC ke AC, 3 fase yang akan dilanjutkan ke motor. ESC ini terhubung langsung ke baterai dan ke flight controller melalui kabel yang terdiri dari sinyal dan ground. Komponen ini sangat penting untuk menjaga motor agar tidak terjadi kerusakan. Untuk tipe besaran ampere pada ESC ini bermacam-macam. Paling rendah dimulai dari 12 ampere sampai ratusan ampere, tergantung dari kebutuhannya. Biasa akan menyesuaikan besaran motor yang digunakan. ESC mempunyai 2 jenis, diantaranya pertama, ESC Opto, yang tidak mempunyai output tegangan 5 volt sebagai tegangan tambahan. Dan terakhir, ESC UBEC. Untuk ESC ini memiliki output tegangan sebesar 5 volt dan bisa digunakan sebagai power source. Yang keempat, ada propeller. Propeller ini diibaratkan sebagai sayap pada burung. Untuk dapat terbang quadcopter juga demikian. Akan tetapi, termasuk rotary wing atau sayap putar, cara kerja dari alat ini yaitu dengan mengubah putaran menjadi gaya dorong untuk bergerak. Berdasarkan arah putaran dan arah hembusan, udara propeller terdapat 2 jenis, yaitu searah jarum jam atau clockwise (CW) dan berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise. Untuk material yang digunakan yakni jenisnya dimulai dari plastik karbon, kayu, dan lain sebagainya. Yang kelima itu adalah frame. Frame adalah bagian rangka atau badan pada quadcopter dan merupakan tulang atau penyokong semua komponen quadcopter serta tempat ditempelnya semua komponen, sehingga dengan adanya frame ini komponen dapat berintegrasi dengan baik. Yang keenam ada radio, transmitter, dan receiver di transmitter. Dan receiver merupakan pengendali yang ada pada quadcopter yang dapat diprogram sesuai kebutuhan pemakai. Biasanya telah menjadi satu paket dengan remote control atau remote kendali. Yang ketujuh ada baterai. Baterai adalah sumber daya utama untuk quadcopter. Karena baterai merupakan sumber energi utama bagi quadcopter, maka penggunaan sudah tepat dan harus memenuhi persyaratan melalui analisis dan perhitungan sebelumnya. Hasil yang optimal diperoleh selama penerbangan dengan mencapai waktu terbang yang maksimal. Jenis baterai yang digunakan adalah jenis LiPo atau lithium polymer. Yang kedelapan adalah Power Distribution Board atau PDB, yang digunakan untuk mendistribusikan daya pada quadcopter dan menjadikan jalur yang rapi untuk menghubungkan baterai dengan ESC. Lalu yang terakhir adalah sensor. Sensor adalah perangkat tambahan yang quadcopter yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan fisik maupun perubahan kimia. Sensor yang sering dipakai adalah anemometer, GPS, barometer, dan sebagainya. Untuk sensor ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Silakan ditunggu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Diharapkan penonton dapat memahami apa yang saya sampaikan dengan penjelasan dan juga gambar yang saya tampilkan. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.